Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengadakan pembelajaran daring. Oleh karena itu, kalian saya minta untuk serius dalam menangkap atau mencerna apa yang akan kami sampaikan. Karena kita ketahui bahwa pelajaran daring adalah pelajaran yang sangat singkat. Anak-anakku sekalian, untuk pertama kali ini merupakan pertemuan yang pertama di tahun ajaran 2001-2002. Pelajaran yang pertama, bab yang pertama akan kita mulai. Oleh karena itu, kalian saya minta untuk sedikit serius dalam pembelajaran daring. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti pembelajaran yang pertama. Silakan. Kita buka lagi ya materi-materi untuk kelas 9. Dan yang awal dari pertemuan ini adalah kita mulai dari bab 1. Bab 1 tentang bilangan pangkat dan bentuk akar. Kita dengan dengan hati-hati dan dengan sungguh-sungguh mari kita perhatikan dengan cara sesama. Kompetensi inti, kalian harus bisa memahami dan menerapkan pengetahuan faktual konsep dari pembelajaran hari ini. Jadi kalian diharapkan dapat memahami teori-teori yang kita sampaikan nanti. Kemudian kompetensi dasar, setelah kalian mempelajari, maka kalian diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan operasi bilangan pangkat. Sedangkan kompetensi inti, setelah kalian mengetahui teori sifat-sifat, bilangan pangkat, dan sebagainya, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan pangkat bulat dan bentuk akar. Pengertian, perhatikan di sini, apa sih bilangan pangkat itu? Bilangan pangkat ada bilangan yang memiliki pangkat dalam matematika dari bilangan pangkat bulat positif. Jadi bilangan pangkat itu ada 3. Bilangan pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, dan pangkat 0. Apa sih fungsi dari mempelajari bilangan pangkat? Bilangan pangkat digunakan untuk menyederhanakan suatu hasil kali bilangan yang berulang. Jadi notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang paling sederhana. Misalkan kita nulis A kali A kali A sebanyak 4. Perhatikan di sini ya. Kita nulis seperti ini terlalu panjang, maka kita berpikir untuk membuat paling sederhana. Caranya apa? Kita dibuat bilangan pangkat. Sedangkan pengertian dari ini, A pangkat B sama dengan C. A itu apa sih? A adalah bilangan pokok, B adalah bilangan pangkat, dan C itu apa? Bilangan hasil. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif seperti ini. Di sini kita menggunakan bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokok tidak sama, ya bilangan pokoknya tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan sifat seperti ini. Sekarang kita pahami, kok bisa ya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kita analogikan dengan contoh ini, A pangkat 2 kali A pangkat 3. Itu kan bisa kita tulis A pangkat 2 pengertiannya kan A kali A. Sedangkan A pangkat 3 pengertiannya A kali A. Sehingga diperoleh A pangkat 5. Sebetulnya pangkat 5 itu bisa diperoleh dengan singkat, yaitu A pangkat 2 plus 3 sama dengan A pangkat 5. Sama kan? Sedangkan nomor 2 A pangkat M, kita pengertiannya A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Hasilnya berapa sih? A kali A kali A dibagi A kali A. Ini saya coret
sehingga diperoleh A pangkat 1. Pangkat 1 itu sebetulnya dari mana? Pangkat 1 sebetulnya dari A pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 1. Sekarang A pangkat M pangkat lagi N, hasilnya sama dengan A pangkat M kali N. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Kita pemahamannya kan A pangkat 3 kali A pangkat 3. A pangkat 3 kan berarti A kali A kali A. A pangkat 3 yang kedua berarti A kali A kali A. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 6. Kita langsung menggunakan sifat 3 berarti A pangkat 2 kali 3 sama dengan A pangkat 6. Ini sama. Yang 4, A kali B pangkat N. Misalkan A kali B pangkat 3. Apakah hasilnya sama dengan ini? Kita lihat A kali B pangkat 3 seperti A kali B kali AB kali AB. A-nya ada berapa? 3. B-nya juga 3. Ini kan sama. Jadi tidak usah menggunakan penjabaran seperti ini, boleh kamu gunakan langsung A pangkat 3 B pangkat 3. Sekarang yang kelima, A per B pangkat M. Apakah hasilnya sama dengan ini? Kita pangkatkan 2. Pengertiannya dari A per B kali A per B. Kalau kita hitung kan pembilang kali pembilang, A kuadrat, penyebut kali penyebut, kan sama dengan ini. Jadi langsung aja boleh A pangkat 2 per B pangkat 2. Nah, kita lanjut. Berapa ini? 5 pangkat 5. Ini berapa? 2 pangkat 6 plus 2. 2 pangkat 8. Asal usulnya gitu ya. 5 juga sama 5 dari mana? 3 tambah 2. Sekarang ini 3 pangkat 8. Kalau pembagian berarti pengurangan, berarti 5 pangkat 1. 2 pangkat berapa ini? Nah, bilangan pokoknya kan belum sama, kita samakan. 2 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2 itu kan 2 pangkat 2 pangkat lagi 2 sama dengan 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 10. Ini juga sama. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2, pangkat lagi 2. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 min 4 sama dengan pangkat 2. Oh, ini ada kesalahan ya. Ini sebetulnya bagi ya. Nah, ini maaf ini ya. Ini adalah 2 pangkat 6 dibagi, nah, sama dengan 6 min 4 sama dengan 2 pangkat 2. Ini juga sama ya. K pangkat 9 kurangi 3. K pangkat 5 dan seterusnya. Bisa dipahami. Silakan ini kalian kerjakan hasilnya berapa. Saya akan menerangkan yang nomor C saja. Berapakah nilai K? Kita lihat bilangan pokoknya harus sama. 25 kali 625 sama dengan 5 pangkat K. Ini dibuat bilangan pokoknya 5. 625 berarti 5 pangkat 4. 5 pangkat K. Sehingga kalau di sini kali bilangan pokoknya sudah sama berarti 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat K. Bilangan pokok sudah sama, kesimpulannya K mesti sama dengan 6. Nah, dan seterusnya. Sekarang bilangan pangkat negatif. 2 pangkat min 1 itu sama dengan berapa? Kita mulai dari sini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4.
hasilnya berapa sih ini? Kalau kita lihat kan sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat min 1. Pangkat negatif min 1. Nah, kita jabarkan di sini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Kalau kita gunakan pengertian 2 pangkat 3 kan berarti 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini hilang. 1 kan hasilnya adalah 1/2. 1/2 itu pengertiannya sama dengan 2 pangkat min 1. Ini berarti bisa ditulis 2 pangkat min 1. Jadi jika 3 pangkat min 1 pengertiannya adalah 1/3 pangkat 1. 3 pangkat min 2 pengertiannya adalah 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Jadi jika A pangkat min M pengertiannya adalah 1/A pangkat M. Ini yang perlu kalian catat. Bilangan 0 sekuat. Sekuat itu berarti selain bilangan positif dan negatif dalam matematika. Kita ketahui bahwa A pangkat N dibagi A pangkat N hasilnya mesti 1 karena pembilang dan penyebut sama. Jadi 5 pangkat 1 bagi 5 pangkat 1 hasilnya kan 1. Dan seterusnya. Sekarang kalau A pangkat 0 sama dengan 1 kok bisa? Perhatikan sini. A pangkat 0 itu kan bisa kita tulis A pangkat 1 min 1. Kok bisa 1 min 1? Bebas, yang penting bilangan pangkatnya itu kalau dioperasionalkan hasilnya 0. Bisa 1 min 1, bisa 2 min 2. Ingat kalau pangkatnya dikurangi berarti kan dibagi. Berarti A pangkat 1 dibagi A pangkat 1. A pangkat 1 bagi A pangkat 1 kan hasilnya 1. Jadi kesimpulannya A pangkat 0 hasilnya 1. Setiap bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Ini ya. 5 pangkat 0 hasilnya 1. 1 juta pangkat 0 hasilnya juga 1. Nah ini 7 pangkat 0 berapa hasilnya 7 pangkat 0? 7 pangkat 0 itu kan sama dengan 7. Saya gunakan 5 dikurangi 5. Boleh kan? Sama dengan 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 5. Mesti hasilnya 1. Nah ini perhatian nanti kalian kerjakan. Saya cuma yang ini aja yang saya terangkan yang ini. Berapakah nilai X? 3 pangkat X pangkat lagi X sama dengan 81. Pangkat dipangkatkan berarti 3 pangkat X kuadrat sama dengan 81. Bilangan pokoknya disamakan. 3 pangkat X kuadrat sama dengan 81 berarti 3 pangkat 4. Bilangan pokok sama sehingga kesimpulannya X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan plus minus akar 4. Maksudnya apa? X bisa 2 atau X bisa min 2. Ini X1 bisa 2, X yang kedua juga bisa. Ini jawabannya. Demikian ya. Sekarang yang ini kita ajak kalian untuk berpikir kritis. Piye carane menyelesaikan ini secara singkat. Kamu hitung 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6, kemudian baru kamu kalikan. Apakah itu tidak terlalu merepotkan? Ya. Perkalian seperti ini bisa kamu rubah. Yang pertama, usahakan bilangan pangkatnya sama.
Di 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6. Kamu rubah 4 pangkat 3 kali ini pangkat 3. 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 2. Sehingga bisa kita peroleh bilangan pangkatnya kan sudah sama. Sehingga 4 kali 5 pangkat 2 pangkat 3. Ingat rumuskan AB pangkat M sama dengan AM BM, kan gini. Jadi kita berpikir dibalik seperti ini. Sehingga jadinya 4 kali 25 pangkat 3 sama dengan 100 pangkat 3. 100 itu kan 10 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Kelihatannya panjang tapi lebih ringan kita berpikirnya. Nah, diketahui yang nomor 2 ini juga kamu kerjakan ya. Oke. 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 dan seterusnya. Berapakah nilai P? Jika kalian merasa kesulitan, maka berarti kalian perlu membuka wawasan. Dari mana wawasan kamu peroleh? Dari buku. Nah, untuk matematika ini, silakan kalian buka buku referensi yang telah saya kirimkan kepada kalian, yaitu buku matematika khusus untuk guru. Kalian, karena ini daring, boleh saya berikan yang khusus untuk guru supaya kamu bisa menganalisa sendiri dan bisa berpikir kritis di sana. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ingat, semakin kita mengetahui sesuatu hal, maka kita harus merasa semakin bodoh, karena ternyata di luar sana banyak hal-hal yang belum bisa kita ketahui dan perlu belajar lagi. Teori yang kita peroleh hari ini adalah, kalau kita ibaratkan tangga, itu baru tangga yang pertama, anak tangga yang pertama untuk menuju anak tangga yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi semakin ke atas kita menyadari semakin sulit dan semakin bodoh. Karena itu tahap-tahap yang pertama, kedua harus kalian ikuti dengan serius. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.